Terus gini, Ay, Hmm, dari banyak jamaah yang berkonsultasi ke Ayah ya. mengenai permasalahan rumah tangga ini itu, banyak dari mereka yang permasalahannya itu diawali dengan pertengkaran yang terjadi setiap hari. Hmm. Mereka nggak cepat-cepat selesaiin dan Hmm. karena mereka juga nggak tahu cara nyelesainnya, Padahal soalnya kecil. soalnya kecil, itu terjadi setiap hari terus-menerus sehingga Hmm. berujung pada perceraian, Hmm. kemudian akhirnya segala sesuatunya berantakan. Itu gimana, Ay, dari Ya. pertengkaran harian itu? Kebetulan beberapa hari ini ayah juga sedang menulis. Di antaranya ayah sampai pada satu pembahasan yang ayah satu isu gitu ya. Ayah kasih kasih judul kecil namanya paradoks rumah tangga. Jadi ada hal-hal yang tidak kita harapkan, namun itu yang terjadi di dalam keluarga. Contohnya apa? Yang pertama, seharusnya urutan orang menikah itu tenang dulu, cinta, baru rahmat, sejahtera dan lain sebagainya. Konsepnya di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sakinah dulu. Makanya kita mengenal istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diambil dari ayat itu. Tapi hari ini yang sering terjadi adalah mawaddah dulu. Kalau mau nikah itu mesti ketemu cinta dulu. Mau tenang nggak tenang, yang penting dia menarik di mata saya. Dia cantik, dia ganteng di mata saya. Nggak peduli apapun yang terjadi, dia harus jadi milik saya. Nikahlah. Dia berharap mendapatkan ketenangan. Ya susah lah. Apalagi kalau sudah pacaran, sudah melakukan hubungan yang tidak diperkenankan oleh agama. Ketahuilah, para anak-anak muda yang masih berpasangan nih, laki-laki perempuan yang belum halal, pasangan kalian yang hari ini mungkin kalian sebut pacar dan lain sebagainya, itu selalu menampilkan yang terbaik di mata engkau. Baru ketika nanti dia menjadi istri atau menjadi suamimu, baru akan banyak hal-hal yang asli yang terlihat, dan itu tidak menyenangkan matamu. Jadi berarti selama ini pencitraan, pacaran itu pencitraan kan. Dia sok punya uang, dia sok kuat, dia sok melindungi, dia sok perhatian, itu kan. Neng, udah salat tahajud belum? Begitu udah dibalas, terima kasih sudah diingatkan, dia tidur. Sok soleh gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi usahakan itu dirubah. Fadfar bidzatid din. Pilih agamanya dulu. Jadi ketika ketemu sama orang, oh agamanya bagus, tenang hati kita. Nggak ada cinta, nggak apa-apa. Nikah itu bukan karena cinta. Hari ini sering diputar-putar tuh, katanya nikah mesti karena cinta. Padahal nikah itu harus karena Allah. Jadi yang penting kita tenang. Ketika sudah tenang, kita menikah, nanti akan timbul mawaddah. Witing tersno, jalaran soko kulino. Karena kita ketemu terus, akhirnya ada cinta yang mulai bersemi. Ketika cinta yang dipersemaikan karena adanya ketenangan, karena ada satu frekuensi kesolehan, kesolehahan, dan seterusnya, kemudian akan menghasilkan yang namanya rahmat. Di sanalah keluarga kita akan sejahtera, akan harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Urutannya benar. Itu yang pertama, paradoks yang pertama. Sekarang banyak ditukar-tukar. Mawadah dulu, baru pengen sakinah. Ya susah. Jatuh cinta dulu, terus pengen hidupnya tenang. Setelah menikah, susah. Karena ketukar. Urutannya nggak benar. Yang kedua, kebanyakan rumah tangga yang sudah dibangun ini menyatu untuk berpisah. Maksudnya? Mereka menikah itu untuk apa? Yang tadinya terpisah menjadi satu, menyatu. Tapi karena tuntutan ekonomi, si suami harus ke Jakarta, kalau di daerah ya, kemudian istrinya harus kerja di Bandung, atau luar negeri, ke Arab, yang satu kemana, atau yang satu keluar, yang satu tetap di rumah, terpisah. Ayah tidak sedang menyalahkan keluarga yang hari ini, ya Allah takdirkan untuk LDR, gitu kan, jauh-jauhan suami dan istri. Ayah tidak menyalahkan. Namun, ayah hanya ingin memberikan saran. Kalau tidak terpaksa betul untuk berpisah, kalau bisa jangan berpisah. Kalau masih bisa dihadapi sama-sama PR ekonomi keluarganya, ya, berusaha sama-sama di rumah, tiap hari ketemu, meskipun tidak harus ketemu terus 24 jam, ya minimal bekerja ke mana, kemudian pagi berangkat, sore sudah kumpul lagi dengan keluarga, melihat anak-anak. Apa sebab? Karena ketika terlalu lama jarak itu terbangun dari dua orang pasangan itu, maka akan yang terjadi yang pertama, orang tua akan kehilangan momen-momen di mana anaknya tumbuh. Nah, ini bahaya. Apa sebab? Sebab orang tua tidak secara langsung terlibat dalam mendidik anak. Tahu-tahu duit mah banyak,
karena transferan lancar, istri juga terpenuhi, tapi maaf, naudzubillah, anaknya terkena narkoba. Duit yang begitu banyak harus habis karena untuk bayar rehabilitasi. Belum Nembus ke polisi gitu ya. Nembus ke polisi kalau ditangkap dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si anak, dari sudut pandang si anak, dia akan kehilangan figur seorang ayah atau figur seorang ibu. Dan itu juga berbahaya. Kehilangan figur seorang ayah, dia akan miskin dengan keteladanan kepemimpinan dari seorang laki-laki. Kehilangan figur seorang ibu, ya, dia akan kurang kasih sayang sehingga hidupnya akan kurang empati, kurang bisa berempati. Gitu. Kemudian kalau terlalu jauh, yang lebih membahayakan lagi nih, suami dan istri berjauhan sekian lama, suami di luar negeri, misal istri di rumah, atau sebaliknya, di luar kota, kemudian yang satu pasangannya di rumah, mereka masing-masing yang tadinya kangen-kangenan, karena semakin lama mereka lebih nyaman dengan lingkungan barunya. Lebih nyaman dengan kesendiriannya kan? Lebih nyaman, ya kalau lebih nyaman dengan kesendiriannya. Kalau ternyata sang suami lebih nyaman dengan teman perempuannya, di tempat kerjanya, karena ternyata teman perempuannya itu dirasa lebih ngertiin dia, kalau curhat lebih nyambung, ya terang aja lebih nyambung, kan kerjaannya sama, di kantor yang sama misal, atau di tempat kerja yang sama. Akhirnya dia membanding-bandingkan, kemudian muncul penyesalan. Kenapa saya nggak nikahi kamu aja, kenapa saya harus nikah dengan dia? Muncullah yang namanya perselingkuhan. Ini bisa terjadi di suami maupun di istri. Ini bisa terjadi di pihak yang keluar rumah ataupun yang ada di rumah. Misalnya yang ada di rumah juga bisa. Karena awalnya kangen, merasa sepi, ada di rumah, tapi lama-lama karena sepi dia main ke tetangga, ada laki-laki di sana, ya. Kemudian ngobrol-ngobrol, orang ini lebih melindungi saya. Ya, begitu kompornya tabung gasnya keluar bau gasnya, kemudian dia ketakutan, dia yang selalu hadir. Kemudian ada ular masuk ke rumah, gercep nih tetangga laki-laki ini. Kemudian ada apapun, dia yang selalu hadir. Akhirnya yang selalu hadir di hati seorang istri adalah tetangganya. Bukan naudzubillah. Jadi ayah ingin sampaikan, ayah tidak sedang, yang ayah doakan ya tetap siapa saja yang sedang berjuang menafkahi keluarga, jauh dari keluarga, itu bagus itu. Tapi tolong menjaga diri dan ingat bahwa kita adalah suami yang meninggalkan istri. Kita adalah istri yang meninggalkan suami. Kita adalah orang tua yang meninggalkan anak-anak untuk kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau tidak kepaksa banget, kalau bisa jangan bisa deh. Karena ya itu tadi, menikah itu untuk menyatukan. Jangan menyatu lalu berpisah. Gitu. Jadi kan kita nikahkan yang tadinya nggak nyatu pengen nyatu. Betul. Kenapa setelah nyatu jadi misah, kan aneh sebenarnya. Ya ayah doakanlah semua yang sedang berjuang untuk keluarga, mudah-mudahan Allah kasih jalan rezeki yang terbaik, yang berkah, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi dimanapun kita sedang bekerja. Paradoks yang ketiga. Paradoks yang ketiga ini miris banget ya. Semua keluarga pasti akan diuji dengan sebuah masalah. Namun yang jadi soal adalah banyak keluarga yang tidak siap menerima masalah, sehingga masalah datang, dia malah pecah. Suami istri malah pecah. Masalah datang bukan untuk dihadapi, tapi digunakan untuk menyalahkan pasangannya. Wah, ini bahaya betul. Bahaya betul. Jadi dia tidak lagi melihat musuhnya adalah masalah yang harus diatasi. Tapi justru dia menganggap masalah itu adalah pasangan saya. Dia yang harus kita salah-salahkan, kalau perlu sampai mengaku salah dan sampai sujud-sujud di hadapan kita. Biasanya begitu. Makanya kadang berpikir bahwa memang yang bikin masalah itu adalah pasangan kita. Gimana tuh cara pandang itu? Sebetulnya apapun yang timbul kemudian dari pasangan kita pasti ada penyebabnya. Misal pasangan kita nuntut, ya mungkin karena kita kurang dalam mencukupi, kan begitu. Mungkin pasangan kita membicarakan hal yang membuat hati kita tidak berkenan tentang ibu kita. Ya mungkin memang ibu kita mungkin menyampaikan sesuatu yang membuat hati istri kita tidak berkenan. Sebenarnya itu kan kuncinya kan komunikasi aja sebenarnya. Nah, kemudian di poin keempat nih, ayah loncat sedikit, ini paradoks yang keempat ya. Paradoks yang keempat, suami dan istri itu mesti benar-benar punya komitmen untuk saling melengkapi, bukan saling menyalahkan. Jadi kalau tadi pertanyaannya, gimana kalau memang sumber masalah itu dari istri atau dari suami? Nah, ketika kita sudah memilih dia sebagai pasangan hidup kita, hari itu, saat itu, detik itu, kita mesti benar-benar siap untuk menjadi orang yang akan melengkapi kekurangannya.
Kalau istri kita cerewet, kita lengkapi dengan kesabaran kita. Hmm. Tapi kan seringkali begini, kalau misal kita bersabar, kita itu mengharap istri kita juga harus sabar karena saya udah sabar. Saya sudah ngalah, kok malah dia yang lunjak. Harusnya saya udah ngalah, dia juga ngalah dong. Nah, itu yang salah, konsepnya salah. Harusnya kita mengalah karena Allah. Kita bersabar karena Allah. Sehingga tidak sedikit pun kita menuntut istri atau suami kita untuk seperti apapun itu. Sesuai dengan keinginan kita. Kan kadang kita bersabar ingin dihargai rasa sabar kita, Ya. sehingga dia berubah lebih baik dan tidak cerewet ke pasangan. Nah, itu poinnya di sana. Jadi kalau sepanjang kita melakukan sesuatu kepada orang lain karena orang lain, pasti kita akan kecewa. Kita ngasih sesuatu ke orang, ya. Kemudian sesuatu itu diterima oleh dia, tapi dijelek-jelekin, dan dia jangankan terima kasih, malah apa yang kita berikan malah diungkit-ungkit. Misal ayah pernah ya. Dulu di pondok kan ada program dan sampai sekarang masih berjalan berbagi makanan itu ya. Pernah lah di satu tempat itu ya, karena kita berbagi juga ke luar daerah juga. Kita kasih makanan itu, dia buka, dia bilang, oh ini mah makanan buat kucing katanya. Hari itu kalau ayah memberikan makanan itu ya untuk orang itu dan mengharapkan terima kasih dari dia, pasti kita kecewa. Makanya ulama mengatakan ukuran amal kita ikhlas atau tidak ikhlas itu adalah diantaranya ketika kita sudah tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan penghargaan dari orang yang kita berikan jasa. Tapi bagaimana dengan kita selalu berpikir bahwa ketika orang itu bilang ini makanan untuk kucing, kita berpikir ingin merubah dia agar lebih paham dengan cara kita memperingatkan dia, Bapak jangan kayak gitu, ini saya ngasih begini, Bapak harusnya terima kasih. Karena kita ada keinginan dia untuk berubah. Begitupun dengan pasangan kita. Iya, paham. Ya, jadi kalau misal kita pengen bersabar dengan istri kita, kemudian sabarnya sabar tanpa pamrih, itu kan sebenarnya sudah benar. Tapi mungkin antum tadi yang antum tanyakan mungkin gimana caranya biar, kan kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi istri kita. Ya itu benar. Masalahnya seringkali kita ingin mengedukasi, kita marah kepada istri dengan kerangka edukasi gitu. Saya marah sama dia, tapi kan saya sedang mendidik dia. Padahal dia cara ngedidiknya salah. Gitu. Jadi yang paling pertama harus kita luruskan adalah niat kita. Apapun yang kita lakukan, kepada siapapun kita lakukan, itu harus untuk Allah. Sehingga kita tidak akan dikejar-kejar dengan, ini orang yang saya kasih, orang yang saya udah maafkan, orang yang sudah saya beri jasa, kenapa dia nggak balas jasa? Bahwa kita harus mendidik istri kita, yaitu pasti gitu. Tapi kita jujur sama diri kita sendiri. Apakah ketika dia marah kepada kita, kemudian kita marah, itu kita sedang marah, lepas emosi, atau kita sedang mendidik? Ya kalau sedang mendidik ya nggak ada masalah. Itu persoalan beda lagi. Paradok yang kelima. Nah ini yang paling sulit. Ini yang menurut ayah paling sulit. Jadi kebanyakan kita sebagai pasangan suami istri itu mudah menyuruh, sulit mencontohkan. Kamu begini dong, tapi kita tidak begitu. Nah, kita nggak begitu. Kamu ke masjid dong, tapi kita nggak ke masjid. Kamu urusin anak dong, itu tuh ganti pampersnya. Padahal ketika kita yang lari, kemudian kita ngangkat anak kita gantiin dia persnya, kita mandiin dia, istri kita melihat kita sebagai suami gercep, pasti istri kita pasti akan mikir. Pasti akan mikir. Ya sekali lagi, kalaupun istri kita, suami kita nggak mikir, kita melakukan itu karena Allah. Saya sering bilang, ketika kita mencuci celana anak kita, niatkan bahwa kita sedang mencuci celana seorang calon hafidz Quran. Ketika kita mencuci baju anak kita, oh ini baju dari seorang calon ulama nih, saya cuciin. Mudah-mudahan kelak jadi ulama, pahalanya sampai kepada saya. Seperti itu. Jadi orientasinya akhirat. Nanti nuansa yang terbangun di keluarga itu akan menjadi adem. Tapi kalau ini saya harus menang gitu. Saya harus menang. Saya suami, saya harus dihargai. Saya istri, saya harus dihargai. Kalau seperti itu ya nggak akan tercipta sebuah keharmonisan. Jauh. Jadi saya pernah dinasihati oleh satu guru, mengalahlah sampai tidak ada orang yang mampu mengalahkanmu. Wallahu alam, saya belum terlalu tahu bagaimana ya memahami ini dengan benar, tapi yang jelas seringkali kalau kita memilih untuk mengalah itu pada akhirnya justru kita malah menang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalah apa ketika kemudian akan berhaji, ditahan
oleh Quraisy Mekah ketika sudah ada di Madinah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang di antara klausul-klausulnya itu 80% itu merugikan kaum muslimin. Protes Umar bin Khattab, nggak bisa kayak gini, nggak bisa, jangan tanda tangani. Tapi Rasulullah tetap tanda tangan. Bismillah, taat. Umar taat karena Rasulullah udah tanda tangan. Itu merugikan sekali. Di antaranya kan kalau ada orang Madinah, Muslim Madinah pulang ke Mekah, yang sahabat Muhajirin pulang ke Mekah, itu tidak bisa kembali lagi, itu harus ditahan, entah mau diapain itu terserah Quraisy Mekah. Tapi kalau ada orang Mekah yang ke Madinah harus dipulangkan. Nah, seperti itu kan perjanjian yang sangat merugikan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah pada saat itu. Rasulullah mengalah. Tapi apa yang terjadi? Allah hadiahkan Fathu Mekah. Kota Mekah dihadiahkan sepenuhnya kepada Rasulullah. Bahkan punggawa yang saat itu masih ada, di antaranya Abu Sufyan, itu memeluk Islam pada saat itu. Menang Rasulullah. Apa sebab? Mengalah. Jadi seringkali mengalah menghantarkan kita pada kemenangan.